Berikutnya adalah yang F, penentuan perubahan entalpi delta H. Harga delta H dapat dihitung dengan 4 cara. Nomor 1, hukum Hess. Yang kedua, data entalpi pembentukan delta HF bulat. Yang ketiga, memanfaatkan data energi ikatan. Dan yang keempat adalah kalorimetri, yaitu menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai hukum Hess. Seorang ahli kimia bernama Germain Hess dalam penelitiannya mengenai entalpi ini, beliau menyimpulkan perubahan entalpi atau delta H reaksi hanya bergantung pada keadaan awal, yaitu zat bereaksi, dan keadaan akhir atau zat hasil reaksi atau produk, dan tidak bergantung pada jalannya reaksi atau tahap-tahapan reaksi. Hukum Hess bisa kita terapkan untuk dua hal. Pertama, penjumlahan reaksi. Nanti yang kedua adalah diagram reaksi atau siklus reaksi. Kita bahas yang pertama untuk penjumlahan reaksi. Ada contoh soalnya. Pembuatan gas NO2 dari gas N2 nitrogen dan gas O2 oksigen bisa dibuat satu tahap secara langsung atau dua tahap. Untuk satu tahap, yaitu dari reaksi setengah N2 tambah O2 menjadi NO2, deltanya plus 33,8 kJ per mol. Untuk yang dua tahap, yaitu setengah N2 tambah setengah O2 jadi NO gas dulu, kemudian NO-nya direaksikan dengan setengah O2 menjadi NO2. Nah, kita akan buktikan apakah besarnya delta H yang satu tahap sama dengan delta H yang dua tahap. Caranya adalah dengan menjumlahkan delta H dari reaksi yang dua tahap tersebut. Nah, untuk menjumlahkannya ada beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Ketentuan penjumlahan reaksi. 1. Bila reaksi dibalik, tanda delta H kebalikannya. Ini sudah kita bahas. Kalau delta H semula negatif, dibalik nanti menjadi delta positif. Kalau deltanya positif atau endoterm, nanti kalau dibalik deltanya menjadi negatif eksoterm. Kedua, bila reaksi dikalikan angka tertentu X, tanda delta H juga harus dikalikan angka tertentu X. Yang ketiga, ini yang baru, zat yang sama pada ruas yang sama itu kita tambahkan. Baik samanya itu di ruas kiri, maka diletakkan di kiri semua. Kalau sama di ruas kanan, kita letakkan di kanan semua. Yang keempat, zat yang sama tapi ruasnya beda, itu kita kurangkan. Jadi yang satu di ruas kanan, yang satu di ruas kiri, itu saling mengurangkan. Ya, itu ketentuannya nanti kita terapkan dalam contoh soal. Sekarang kita buktikan dengan menjumlahkan reaksi yang dua tahap. Kita lihat zat yang sama, NO di kanan 1 dan NO di kiri 1. Nah, karena jumlahnya sama-sama 1, saling mengurangkan atau habis. Kemudian O2 yang di atas dan di bawah setengah ditambah setengah 1. Jadi yang sebelah kiri setengah N2 ditambah 1 O2 menjadi NO2. Delta H-nya kita jumlahkan plus 90,37 dikurangi 56,52 adalah plus 33,85. Dari kesimpulan di atas, maka kita bisa menyimpulkan setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2. Delta H1 yang satu tahap ternyata terbukti besarnya sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Penerapan yang kedua, yang B, yaitu untuk diagram energi dan siklus reaksi. Misalnya yang tadi untuk pembuatan NO2 dari N2 dan O2, diagramnya adalah setengah N2 tambah O2 menjadi NO2 secara langsung satu tahap. Delta H1 plus 33,85. Yang dua tahap, tahap pertama menjadi NO, kemudian tambah setengah O2 menjadi NO2.
Jadi delta H2 dan delta H3. Untuk mengetahui hubungan delta H1, delta H2, dan delta H3, kita buat siklusnya melingkar searah jarum jam. Aturannya, tanda panah yang searah dengan siklus ke kanan atau searah jarum jam itu kita beri tanda positif, yang berlawanan kita beri tanda negatif, dijumlahkan sama dengan 0. Sehingga berlaku delta H2 yang searah tambah delta H3 juga searah jarum jam dikurangi delta H1. Karena delta H1 itu berlawanan arah, jumlahnya sama dengan 0. Atau kita buat delta H2 tambah delta H3 sama dengan delta H1, atau delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3.